Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Somardi Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan mahasiswa KKN dari Universitas Jember. Pada pelaksanaan KKN Back to Village 3 ini, saya mengambil tema mengenai program penanganan stunting dan AGI-AKB. Kebetulan di desa saya ini sedang menjalankan program dari ketahanan pangan, yaitu namanya program Pangan Lestari, yang utamanya memanfaatkan lahan pekarangan. Kenapa kok memanfaatkan lahan pekarangan? Seperti pada ini PowerPoint yang saya tampilkan, stunting teratasi dengan memanfaatkan lahan pekarangan menjadi lahan pertolongan. Kenapa disebut sebagai lahan pekarangan? Karena menurut saya lahan pekarangan itu kan lahan yang tidak berfungsi. Jadi daripada tidak berfungsi, kita manfaatkan. Kami manfaatkan untuk ditanami sayur-sayuran. Karena utamanya stunting itu biasanya karena kekurangan gizi. Seperti saya pernah membaca di salah satu buku menyebutkan bahwa untuk menangani stunting, maka kita harus memperbaiki pola pangan, pola asuh, dan juga pola sanitasi. Untuk memperbaiki pola pangan, ada lagi kata-kata yang menyatakan bahwa isi piringmu dengan separuh sayuran dan buah-buahan. Akan tetapi, pada kehidupan masyarakat, terkadang ekonomi tidak mendukung. Karena seperti di tempat saya, biasanya orang kalau sudah membeli ikan, sudah jarang untuk membeli sayur. Mungkin karena keterbatasan ekonomi. Jadi kami datang dengan program KKN ini melaksanakan pemanfaatan lahan pekarangan, salah satunya untuk membantu masyarakat mencukupi bahan pangan, terutama dalam hal sayur-sayuran. Bagaimana lahan pekarangan yang kami pakai? Lahan pekarangan yang kami pakai merupakan lahan kosong. Kedua, tidak terpakai. Nah, dengan adanya lahan kosong dan tidak terpakai, itu merupakan kesempatan besar sebenarnya untuk digunakan. Kemudian yang keempat, pengolahan menghasilkan keberhasilan. Ini maksudnya dengan kita melaksanakan pengolahan lahan pekarangan ini, diharapkan kita bisa menghasilkan suatu bahan pangan berupa sayur-sayuran untuk diberikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat ini bisa memenuhi kebutuhan untuk pangannya tiap hari tanpa harus membeli sayur-sayuran. Jadi yang pertamanya membeli ikan atau lauk pauk dan tidak bisa membeli sayuran, dengan adanya program ini diharapkan masyarakat ini sayuran tidak usah membeli. Jadi sudah tinggal beli buah saja. Jadi bisa meringankan beban ekonomi dari masyarakat juga. Selanjutnya, program KKN kami yang pertama melakukan edukasi. Jadi kita cari data siapa aja yang mengalami gangguan stunting. Meskipun kita tidak bisa mendapatkan langsung dari dinas kesehatan, tapi kita bisa untuk ke masyarakat untuk melihat bukunya itu yang dibuat untuk posyandu. Berikut edukasi yang kita laksanakan pada masyarakat. Kita juga memberi pengertian mengenai stunting. Stunting ini merupakan masalah balita. Biasanya memang terdeteksi pada beberapa balita yang disebabkan karena malnutrisi. Malnutrisi ini merupakan kekurangan nutrisi atau gizi secara kronis yang dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan pada balita. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mengatasinya dapat melakukan perbaikan pada 3 hal,
yaitu pola asuh, pola pangan, dan sanitasi yang tepat. Pola asuh. Pola asuh itu bisa berupa seperti menjaga kebersihan anak saat mereka bermain, menjaga apa yang dimakan sama mereka. Begitu. Kalau pola asuh, kalau pola pangan, ini tugas orang tua untuk memberikan gizi yang cukup pada anak. Ada itu sebagian masyarakat yang bertanya, bagaimana kalau anak saya nggak mau makan sayuran? Nah, di situ memang perlu untuk diberikan inovasi pada anak. Seperti sekarang, kan banyak sekarang makan makanan yang menurut saya enak-enak, tapi ya tetap sehat. Contohnya, seperti kalau anak nggak mau makan sayur, bisa kita ngasih, ini dik, ini namanya kebab. Nah, contohnya kebab. Dalam kebab kan itu sudah ada daging, ada sayuran, kan ada tomatnya juga. Jadi kan bisa lengkap di situ. Tinggal kasih saus, nggak masalah untuk menaikkan nafsu makan anaknya. Dan masih banyak lagi contoh pangan-pangan yang bisa dimodifikasi. Kemudian yang ketiga merupakan sanitasi yang tepat. Karena dengan sanitasi yang baik dan tepat, biasanya penyakit itu tidak akan bersarang di sana. Tidak akan mengganggu. Karena biasanya anak itu yang paling sering terkena penyakit itu penyakit diare. Salah satu penyakit diare ini bisa disebabkan karena sanitasi yang kurang baik dan juga bisa disebabkan karena adanya pola pangan yang kurang baik. Biasanya kurang bersih atau sudah terkontaminasi oleh mikroorganisme yang tidak. Kemudian selanjutnya, penanganan stunting. Bagaimana caranya? Nah, ini bisa dilakukan oleh orang tua dengan memperhatikan pola asuh. Kemudian yang dilakukan mahasiswa KKN ini bisa dengan melakukan pendampingan secara berkala dalam waktu tertentu kepada orang tua untuk melaksanakan diskusi dan juga edukasi kepada orang tua. Kemudian melakukan edukasi mengenai pola pangan yang baik, aman, sehat, utuh, dan halal. Nah, untuk edukasi ini akan kami jelaskan mungkin di video-video selanjutnya. Karena untuk menjelaskan mengenai pola pangan yang baik, aman, sehat, utuh, dan halal itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian melakukan edukasi pentingnya sanitasi yang bersih dan benar. Nah, ini penting, sangat penting untuk dijelaskan kepada orang tua. Karena kebanyakan orang pedesaan ini menganggap sanitasi itu hal yang remeh. Sudah cukup dibuang gitu aja. Padahal itu hal yang tidak baik, karena itu bisa mencemari lingkungannya, baik dari bau, juga dilihat juga tidak enak. Terutama ini biasanya kalau pada orang-orang tua yang di rumahnya itu melihara hewan-hewan. Terkadang di situ kotoran-kotoran itu dibuang sembarangan. Padahal itu tidak baik. Contohnya, untuk hal-hal yang mudah. Kalau semisal ada lalat nempel di sana, terus anaknya lagi makan, lalatnya ke makanan anaknya, sudah pasti kan itu membawa kotoran, membawa mikroba-mikroba yang tidak baik itu pasti. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Oke, kemudian selanjutnya. Nah, ini mengenai pemanfaatan lahan pekarangan menjadi lahan pertolongan. Caranya bagaimana? Nah, pertama kita bisa memilih lahan pekarangan kosong yang tidak terpakai. Kita bisa keliling-keliling desa dulu atau minimal dusun dulu untuk ini mana ini kiranya lahan pekarangan yang bisa dipakai. Setelah kita menemukan lahan pekarangan yang bisa dipakai, kita tanya, siapa ini yang punya lahannya? Nah, itu. Setelah kita menemukan orangnya, kita diskusi dulu sama orangnya, mau nggak kalau dipakai kayak gini? Karena nanti lahannya ini akan digunakan sebagai media tanam. Waktunya juga cukup lama, makanya kita harus memilih lahan pekarangan yang kosong dan tidak terpakai. Biasanya yang ditanam ini merupakan tanaman yang
umurnya pendek-pendek saja, supaya masyarakat bisa cepat untuk menikmati hasilnya. Dan tentunya yang ditanam harus bibit sayuran yang berkualitas. Lalu untuk merawat sayuran ini bagaimana agar tidak terkena bahan-bahan kimia dan lain-lain. Nah, karena di desa saya ini banyak sekali limbah-limbah yang dibuang. Jadi tidak dimanfaatkan lebih dahulu, langsung dibuang. Nah, kan itu sangat-sangat rugi bagi kita yang mengerti mengenai hal tersebut. Makanya saya lakukan pelatihan kepada masyarakat juga, seperti contohnya kotoran dari ternak, kencing ternak daripada bau ke masyarakat lain kan memang dimanfaatkan sebagai kalau kencingnya sapi misal bisa dimanfaatkan sebagai sebagai pupuk cair. Kalau dari kotoran hewan bisa digunakan sebagai kompos. Untuk kita membuat pupuk cair ini, kita harus membuat terlebih dahulu namanya mol. Mol ini merupakan mikroorganisme lokal yang bisa kita buat dari tadi ada gangguan jaringan. Saya lanjutkan. Untuk merawat menggunakan pupuk organik ini kita bisa menggunakan pupuk organik yang terbuat dari limbah-limbah masyarakat. Seperti biasanya ibu-ibu kalau udah masak kayak sawi, tangkainya kan dibuang biasanya. Nah, itu kita manfaatkan juga. Jadi untuk membuat mikroorganisme lokal ini yang terpenting ada karbohidratnya, ada gulanya, dan juga ada bahan untuk pemicu bakteri. Banyak yang bisa kita manfaatkan dari limbah-limbah hasil-hasil dari dapur itu. Untuk pembahasan mengenai pupuk organik cair akan saya jelaskan di video selanjutnya karena juga seperti tadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Nanti juga saya bagikan cara pelatihannya bagaimana akan saya bagikan juga untuk mempersingkat video ini. Kemudian saling berbagi hasil sayuran berkualitas kepada masyarakat. Nah, ini yang penting untuk diberikan kepada masyarakat. Jadi kita nanam-nanam sendiri, hasilnya dimakan sendiri. Jadi selain ditanam di lahan pekarangan kosong, nantinya bibit ini beserta media tanamnya yang mungkin bisa berasal dari kompos yang telah kita buat, nanti dibagikan kepada masyarakat semua. Jadi tiap rumah nanti harus diberi sayuran. Nah, kenapa kok begitu? Jadi tujuannya itu seperti ini. Selain untuk mencukupi kebutuhannya, apabila tiap rumah, semisal dalam satu dusun ada 10 rumah, kalau 2 rumah semua menanam sawi aja, terus 2 rumah lagi kol aja, terus 2 rumah lagi tanam-tanaman yang berbeda seperti itu. Jadi tiap panen nanti masyarakat ini bisa barter. Kamu butuh apa? Oh, aku butuh ini. Jadi kita bisa saling tukar makanan. Kalau memang sudah cukup semua seperti satu dusun itu, tiap minggu nanti bisa keluar ke jalan-jalan, bisa membuat namanya itu pasar sayur. Jadi kita jual sayur-sayur yang segar-segar yang baru kita panen itu di pinggir jalan udah dipromosikan ke masyarakat lain. Tujuannya kenapa? Kalau nanti satu dusun aja bisa, siapa tahu bisa nanti menyebar ke satu desa. Kan bisa enak. Nanti sayuran ini udah nggak perlu beli masyarakat. Salah satunya juga untuk bisa menambah pendapatan bagi ibu-ibu yang lagi udah kerja, ibu-ibunya bisa usaha sayuran ini. Nah, begitu. Nah, setelah penjelasannya dilakukan, tinggal apa lagi? Nah, mari tinggal kita mulai. Seperti tulisan ini, ayo kita mulai. Kalian siap? Kalau sudah siap, mari bersama-sama untuk membangun desa kita. Karena desa kita juga merupakan istana kita. Apabila desa kita
sudah bagus, maka kita juga akan merasakan manfaatnya. Siapa lagi kalau bukan kita yang akan membangun desa tersebut. Untuk video-video selanjutnya akan saya upload juga. Silakan kalau mau nonton, jangan lupa subscribe-nya nanti agar bisa terus muncul nanti videonya. Jadi bisa nambah-nambah ilmu. Jadi kalau lihat YouTube juga dapat ilmu juga. Terima kasih. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan dari penjelasan yang telah saya berikan? Silakan bila ada yang ditanyakan bisa melalui chat atau juga bisa langsung menghidupkan kamera dan mikrofonnya. Lalu apa ada yang ditanyakan? Nah, baik, ini ada pertanyaan melalui room chat dari Vindra. Untuk pelatihan pupuk organik cair dilaksanakan kapan? Nah, ini sudah tidak sabar ini. Mungkin untuk pelaksanaan ini dilaksanakan sekitar 2-3 hari lagi. Kalau mau join silakan, nanti setelah ini akan saya beri nomornya. Bila ingin bergabung silakan langsung chat saja. Nanti juga sekalian dalam pembuatan mol itu juga dipraktekkan pembuatan pupuk organik cair dan juga nanti ampasnya bisa ditaruh untuk pembuatan kompos. Itu ditunggu saja, nanti akan saya kabari untuk pelatihan pembuatan pupuk organiknya. Oke, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, sekian akan saya akhiri. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau mungkin belibet dalam bicara saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.